Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, kita baca satu doa terlebih dahulu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nanti akan kita bahas doa ini insyaallah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas sedikit tentang fadlul istighfar wa taubah. Jadi keistimewaan memperbanyak membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi puncak inti daripada haji adalah apa? Istighfar, ya, bertaubat. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan rentetan haji, ya, di manasiknya, maka jangan lupa memperbanyak, ya, mengingat Allah dengan istighfar, dengan tasbih, dengan tahmid. Nah, malam hari ini kita akan bahas secara khusus bab tentang ini, ya. Babun istihbabu kasratil istighfar. Bab tentang dianjurkannya kita ini memperbanyak membaca istighfar. Di dalam surah Al-Anfal ayat 33, ya, surah Al-Anfal, ya. Pendek atau panjang tuh, ya? Termasuk min tiwalis surah, ayat yang panjang. Di antaranya adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal dan At-Taubah, ya. 7 surat yang cukup panjang. Nah, di sini Allah menyebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab, ya, tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, ya. Artinya kaum muslimin yang dulu hidup di zaman Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, ya, itu tidak mendapatkan apa? Azab dari Allah. Ada ujian, cobaan ada, tapi bentuknya azab Allah sudah berjanji, ya. Kemudian ayat ini disambung wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka, artinya seluruh kaum muslimin, ya, wa hum yastaghfirun, selama mereka itu apa? Beristighfar, ya. Jadi istighfar itu salah satu di antara sebab yang paling penting kita itu dijauhkan oleh Allah dari apa? Dari azab, dari siksa, ya. Azab itu bisa di dunia maupun di akhirat. Azab keluarga, ya, azab ujian, semuanya ujian-ujian yang berat, ya, yang tidak mengenakkan badan kita, itu bentuknya adalah azab, ya. Maka ketika seseorang melazimi istighfar, Allah akan jauhkan dia itu azab, termasuk keparuh panjang, ya. Kemarau panjang itu kan sebabnya diantaranya mani'uz zakah, orang menahan apa?
zakat. Zakat tidak ditunaikan. Kemudian banyak kemaksiatan, ya. Yang ketiga, orang lalai untuk beristighfar kepada Allah, sehingga Allah menguji mereka, mengazab mereka dengan apa? Kemarau panjang atau kekeringan. Taib, wa qala Allah Ta'ala afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim, dalam surat Al-Maidah ayat 74 itu ya. Kenapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, ya. Jadi bertaubat itu perintah Allah yang sangat dianjurkan. Allah tidak memandang dosa yang dikerjakan atau yang khilaf pada seseorang, tapi perintahnya adalah, ya, justru kita itu disuruh untuk afala yatubuna ilallah. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah, tidak meminta ampun kepada Allah, ya. Padahal apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha rahim, penyayang, ya. Maka kalau ada orang kok sedikit-sedikit gara-gara melakukan dosa, kamu tak laknat gitu contohnya, kamu tak laknat, itu nggak baik, ya, nggak boleh, ya. Boleh jadi kembali kepada dirinya, ya. Maka doakan saja, oh ini perbuatan nggak baik, ya, ini perbuatan yang dibenci oleh Allah, ya. Supaya apa? Supaya orang tersebut pun mendapatkan, ya, hidayah dari Allah, bukan tambah apa dilaknat. Maka pernah Umar bin Khattab itu ketika Rasulullah menemui satu orang yang terus menerus minum khamar, nggak berhenti, maka Umar itu datang kemudian melaknatnya. Allah melaknat kamu, ya. Jangan ya Umar, ya. Tidak boleh. Sesungguhnya aku innama bu'itsu laisa lilla'an. Aku diutus bukan untuk melaknat. Tapi di lain waktu Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata mudminul khamr. Tidak masuk surga orang yang terus menerus minum apa? Khamr. Jadi sampai mati itu enggak bertobat. Maksudnya ya terus menerus, ya, enggak kapok-kapok gitu. Itu juga tidak boleh. Ya. Artinya di sisi lain Rasulullah melarang umatnya melaknat orang yang melakukan itu, tapi juga ada ancaman bagi orang yang terus-menerus apa? Melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dalam surat Hud, ya, ayat 3, ya. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian bertaubat, beristighfar kepada Rabb kalian. Summa, kemudian tubu ilaihi, bertaubat kepadanya, ya. Astaghfirullah itu kan maknanya ya Allah aku minta ampun, ya. Ya Allah aku minta ampun. Summa tubu ilaihi, kemudian juga bertaubat. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu menerangkan tentang taubat seseorang itu akan memenuhi syarat kalau dia itu meninggalkan 3 perkara. Yang pertama dia itu beristighfar, yang kedua tidak berjanji untuk tidak mengulangi, yang ketiga menyesal. Itu, ya. Jadi rukun atau syarat taubat, ya. Kalau sudah melakukan ini kok masih terulangi, apakah langsung putus asa? Enggak, nanti dibahas di dalam kitab ini, gitu, ya. Taib. Kemudian ayat yang lain hadis yang lain sebutkan an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Hurairah aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Nabi, yaitu Abi Hurairah. Abu Hurairah ini, ya, memang muamalah dengan Rasulullah itu tidak panjang, tetapi beliau itu termasuk ashabus suffah, orang yang belajar, yang kesehariannya itu di masjidnya Nabi. Jadi banyak mendapatkan informasi dari Nabi, ya, urutan pertama dalam meriwayatkan apa? Hadis itu, ya. Nah, beliau menyebutkan apa? Ya. Di sini, ya. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, ya. Ini Nabi mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi,
dan aku juga bertaubat kepada Allah, ya, fil yaumi, dalam sehari itu, aktsara min sab'ina marrah, ya, lebih banyak dari berapa? Sab'in, 70 kali, ya. Artinya Nabi saja setiap hari itu beristighfar kepada Allah lebih daripada, ya, 70 kali. Walaupun nanti ada ulama tabi'in, ya, ulama-ulama yang ya, setelahnya itu sampai sehari itu melazimi istighfar itu alfu marrah, ya, 1000 kali, ya, ini. Jadi itu untuk keistimewaan, ya, seseorang, ya, di dalam mengamalkan, ya, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya yang Nabi saja sudah maksum, artinya dijamin oleh Allah dari dosa-dosa itu, ya, dan kesalahan, ya, beristighfarnya saja sehari itu, ya, 70 kali lebih, ya, maka kita sebagai umatnya ziyadah, ya, kita tambah, ya, kalau bisa aktif rutin 70 itu bagus. Di hadis yang lain Rasulullah itu adalah mi'ah, berapa? 100 itu, ya. Taib. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Ani bin Umar qala, dari Ibnu Umar, inna kunna lana uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ata marrah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang tadi doanya kita baca, gitu, ya. Maka Ibnu Umar itu pernah mengatakan apa? Inna kunna, sesungguhnya kami ini, lana udda li Rasulillah, pernah menghitung, ya, doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis al-wahid, satu majlis maksudnya, mi'ata marrah, ya, sampai 100 kali. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Rasulullah mengucapkannya itu dihitung oleh Ibnu Umar dalam satu majelis itu 100 kali. Masya Allah, ya. Jadi duduk sambil naik bahasa Jawa ini apa? Temimil, ya. Temimil itu kan mengucapkan, ya, wirid atau doa. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, ini 100 kali. Kenapa Ibnu Umar meriwayatkan ini? Karena Ibnu Umar itu adalah sahabat Nabi yang paling muda, ya, di antaranya adalah Anas bin Malik, ya. Itu orang yang paling persis meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu Ibnu Umar. Jadi bagaimana Nabi pakai sandal, ya, bagaimana Nabi berwudu, itu plek di Ibnu Umar, ya, mirip. Semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu diikuti oleh Ibnu Umar. Maka beliau sampai menghitung wiridnya Nabi itu sehari berapa kali itu, ya. Taib. Ini, ya, juga disebutkan dalam kitab Ibnu Majah, ya, Sunan Tirmidzi, ya, dan Sunan Abu Dawud. Kemudian Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala, dan ini adalah hadis qudsi, ya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, atau bani Adam, atau manusia ini semuanya, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau itu berdoa kepadaku dan mintalah pengharapan kepadaku, ya. Artinya Allah, ya, menganjurkan, mengajak kepada hambanya, doalah kepadaku dan mintalah pengharapan kepadaku. Dulu pernah kita sampaikan bahwa rukun ibadah itu diantaranya ada 3. Apa itu, Pak? 1, mahabbah. Mahabbah itu apa? Rasa cinta. Ya, jadi ibadah itu harus ada rasa cinta yang tumbuh dalam hati kita, ya, termasuk sholat, ya, cinta baca Quran, cinta datang ke masjid, ya, cinta silaturahim, cinta it'amut ta'am, memberi makan, itu dilandasi rasa cinta ibadah itu. Kemudian ada namanya khauf. Khauf itu rasa takut,
kalau melanggar perintah Allah itu takut. Ya, jangan-jangan aku nanti ya diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Ya, itu harus ditumbuhkan dalam hati kita sehingga kita merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ya, maka tingkatan iman yang paling tinggi itu apa? Ihsan itu ya. Al-ihsan itu kan kita beribadah ya, seolah-olah kita itu melihat Allah. Kalau tidak, maka Allah akan melihat kita. Itu namanya ihsan. Atau contohnya kemarin dalam menyembelih hewan kurban, Pak ya. Itu bab ihsannya apa? Menajamkan pisau. Kemudian apa lagi, Pak? Tidak memperlihatkan hewan ke hewan yang lainnya. Kemudian tidak menyakiti sebelum disembelih ya. Kan kejadian kemarin tuh macam-macam tuh Pak ya. Ono sing sapine nyegur sumur tuh Pak ya. Ada yang sapine itu lari ke kampung-kampung, ada yang nyegur sungai ya. Macam-macam pokoknya setiap kurban itu ada kejadian yang unik gitu Pak ya. Subhanallah ya. Taib. Ya, itu diantara rukun ibadah ya, harus dilandasi dengan cinta dan takut. Nah yang ketiga itu harus dilandasi dengan namanya roja. Roja itu adalah pengharapan. Nah, maka di hadis ini disebutkan warojautani ya. Coba minta pengharapan kepada Allah. Kita hidup ini harus punya pengharapan kepada Allah. Apa harapannya? Ya Allah, jangan Engkau azab aku. Ya Allah, selamatkan aku dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahi hidup kami. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar untuk kami dan keturunan kami. Itu pengharapan ya. Maka coba mintakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Maka kalau orang sudah berdoa dan minta kepada Allah, punya pengharapan, janji Allah apa? Ghafartu laka, aku akan mengampuni kalian ala ma kana fika wala ubali. Semua yang kalian pernah lakukan khilaf dan aku tidak peduli, kata Allah. Artinya akan diampuni oleh Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai. Andaikan dosa kalian itu memenuhi sampai memenuhi pandangan mata. Jadi sejauh mata kita memandang itu dosa kita banyak besar gitu Pak ya, atau mungkin sampai sebesar langit, ananas sama. Tsumma astaghfartani, kemudian kalian meminta ampun, beristighfar kepadaku. Ghafartu laka wala ubali, maka kata Allah, aku akan mengampuni kalian dan aku tidak peduli, kata Allah ya. Maka umatnya Rasulullah adalah umat yang dirahmati oleh Allah, umat yang disayangi oleh Allah. Dulu beberapa bulan yang lalu pernah kita sampaikan, umatnya Muhammad yang masuk surga itu diibaratkan seperti bulu hitam ya. Bulu sapi yang warnanya itu hitam, kemudian yang lainnya itu warnanya apa Pak? Coklat contohnya nggih. Nah, yang masuk neraka itu yang hitam itu, yang masuk surga itu yang apa? Warna coklat. Ya. Artinya yang masuk surga itu lebih banyak. Ya. Maka sampai di dalam Quran Allah dalam sebuah dialog itu ya, neraka jahanam itu mengatakan apa? Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah untuk kami? Artinya neraka jahanam masih longgar Pak ya, walaupun ya luasnya enggak terhingga, tapi longgar, saking longgarnya itu sampai masih minta tambahan kepada Allah. Apakah masih ada orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam ini? Ya, itu sampai disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Taib. Kemudian innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya. Sesungguhnya kalian wahai ibnu Adam, andaikan mendatangi aku, kata Allah, dengan apa? Seluruh bumi ini kalian lewati dengan kesalahan, dengan dosa. Ya. Banyak melakukan dosa, nginjak bumi ini berdosa, nginjak bumi sana berbuat dosa, kemanapun dia melangkah berbuat dosa. Tapi apa? Tsumma laqitani,
tetapi dia mendatangiku, artinya dia meninggal dunia, la tusyriku bi syai'an, dia tidak mensekutukan Allah, ya, maka apa? La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku, kata Allah, akan mendatangi kalian dengan ampunan, ya. Artinya ini orang yang beriman, orang mukmin. Orang mukmin, ya, mungkin kemana-mana berbuat apa ibaratnya, Pak, ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi dalam hatinya itu tidak pernah mensekutukan Allah, ya. Dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ya, sampai dosanya menumpuk. Ketika dia meninggal dunia, ditanya, engkau berbuat musyrik? Enggak. Engkau mensekutukan Allah? Tidak. Maka Allah mengatakan apa? Ya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan sebuah ampunan. Nah, maka nanti ketika seseorang melewati sirat, ya, orang-orang yang beriman ada yang seperti kilat, ya, ada yang seperti menunggang kuda, ada yang berlari kencang, ada yang jalan, ada yang merangkak, ya, merangkang, ada yang bergelantungan dan sampai, ada yang inguk-inguk langsung jatuh itu, Pak, ya. Ya, tapi mereka punya iman, ya, mereka punya iman. Cuma yang jadi perbedaan adalah mereka harus mencicipi apa? Panasnya api neraka. Maka ada namanya alumni neraka jahanam, itu, ya. Mau jadi alumni? Enggak, naudzubillah, ya. Enggak ada yang mau kita ini, ya, untuk menjadi alumni neraka jahanam. Kalau bisa itu secepat kilat masuk lewat sirat, ya. Maka amalan-amalan yang bisa untuk kesana kita berupaya amalkan, dan amalan-amalan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka jahanam harus kita tinggalkan. Di antaranya adalah tidak mensekutukan Allah dalam hidup ini. Ya, gampang tidak mensekutukan Allah dalam hidup itu sebetulnya gampang, ya. Cuma kadang orang nggak marem gitu. Kalau ibadah nggak dicampur ini nggak marem, ya. Ibadah nggak ikut ini kurang hatinya kurang marem, ya. Padahal sangat mudah. Taib. Kemudian Sayyidul Istighfar. An Shaddad bin Ausin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sayyidul Istighfar antakula, ya, Sayyidul Istighfar hendaklah kalian mengucapkan, ya. Jadi puncak daripada istighfar yang paling tinggi nilainya itu adalah Sayyidul Istighfar, ya. Hafal nggih, Bung, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya dulu juga kesulitan ngafal itu, Bu, ya, sampai 2 minggu 3 minggu nggak apal-apal, ya Allah, ini gimana ini, ya. Ternyata tak tulis di kertas tuh, Bu, ya. Saya tulis sendiri pakai, ya. Saya lihat di buku wirid, ya, wirid pagi sore itu yang kecil, ya. Mak surat, Pak, ya. Tipis itu, ya. Kok nggak tak bawa Pak suratnya? Enggak, tapi tak tulis dulu. Biasanya kalau menghafal dan ditulis itu lebih cepat. Jadi ditulis sambil menghafal daripada kita langsung bawa buku dihafal, ya. Itu saya baca setiap habis sholat, saya baca, ya Allah, ini susah sekali ngapal apa namanya Sayyidul Istighfar ini karena panjang gitu, ya. Nah, karena sering dibaca itu menjadi apa? Hafal. Coba ayat kursi, hafal semua tuh Pak, ayat kursi, ya, hafal. Al-Fatihah hafal gitu, hafal. Pernah dihafal enggak itu? Buatan kan? Setiap sholat dipakai, jadinya hafal itu, ya. Nah, sama dengan Sayyidul Istighfar ini, ya. Ini adalah puncak kita memohon kepada Allah yang paling tinggi. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan kecuali engkau, ya Allah. Khalaqtani, yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, ya Allah. Wa ana ala ahdik, dan aku ini terikat perjanjian denganmu, ya Allah.
dulu kami sebelum dilahirkan oleh orang tua, kami ini sudah dimintai sumpahnya oleh Allah. Siap beribadah, siap taat kepada Allah, siap tidak musyrik, siap. Ya. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Namanya mitsaqon ghalidz, perjanjian yang sangat kuat antara hamba dengan Allah. Kalau antara manusia dengan manusia, apa perjanjiannya sangat kuat, Pak? Pernikahan. Itu namanya mitsaqon ghalidz, perjanjian antara manusia dengan manusia, dengan juga dengan Allah. Ya. Maka perjanjian Qabil itu nggak bisa untuk main-main. Sekali main-main jatuh, gitu ya. Termasuk bab masalah apa? Tolak, gitu ya. Taib. Qala wa man qalaha minan nahar. Nah, ini kata Nabi, siapa yang mengatakan sayyidul istighfar minan nahar, dari waktu siang hari, artinya masuk waktu siang, berarti dilakukan, dibaca di pagi hari. Muqinan biha, dia ini yakin dengan makna dan apa yang terkandung dalam sayyidul istighfar ini. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, ya kami ini hambamu ya Allah, ya kami ini memiliki perjanjian denganmu ya Allah, ya aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku perbuat, ya a'udzubika min syarri ma sana'tu. Kalau dia yakin dengan apa yang diucapkannya itu, famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kemudian sebelum datang sore hari dia itu meninggal dunia, maka dia termasuk min ahlil jannah, penghuni surga. Maka sayyidul istighfar ini masyru', sangat disyariatkan, dibaca minimal 2 kali dalam sehari. Kapan itu? Pagi hari, ya, dan sore hari. Nah ini ya. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang membacanya di malam hari, ya mungkin pada maghrib boleh atau sebelum tidur boleh. Wa huwa muqinun biha, dan dia itu yakin dengan kandungan sayyidul istighfar ini, ya. Famata qabla ayyusbiha, dan dia itu meninggal dunia sebelum waktu subuh atau sebelum waktu pagi. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia juga termasuk penghuni surga. Nah, kandungan hadis ini yang dulu membuat kami itu segera untuk menghafalnya itu, Pak. Artinya yakin dengan hadis ini, ya, kemudian kita termotivasi untuk mengamalkannya, menghafalkannya, ya. Maka biasanya kan amalan-amalan itu kalau kita nggak punya motivasi, ya, untuk mengamalkannya kadang lemah, ya. Contohnya sholat malam, Pak, ya. Sholat malam biasa, ya. Karena apa? Karena kita nggak ngerti keistimewaan, keutamaannya sholat malam itu. Memberi makan contohnya, biasa, nggak usah sering-sering. Karena kita nggak ngerti keistimewaannya it'amut ta'am, ya. Bahkan afsus salam, ya, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Itu kan hadis Nabi itu. Ucapkanlah salam kalau kamu ketemu saudaramu, ya. Kemudian apa? Sambunglah silatur rahim, wasilul arham. Yang ketiga apa? Wa it'amut ta'am, dan berilah makan, ya. Karena kita tahu keutamaan hadis itu, maka gampang orang akan melaksanakannya, mudah, tidak berat. Karena apa? Karena keistimewaannya itu. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika manusia itu sedang apa? Tidur, ya. Nabi itu kalau bangun, Pak, pertama bangun itu langsung berdoa, kemudian langsung membuka jendelanya dibuka sambil lihatlah langit, ya, sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah ini kalau enggak ya cukup, ya subhanallah walhamdulillah, memuji Allah, cukup, gitu ya. Nah ini keistimewaannya, keutamaannya, ya. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan insyaallah masing-masing di rumah. Dibaca pun tidak mengapa, tidak harus dihafal, ya. Mungkin cari yang Latinnya itu, Pak, ya, gampang itu kan, yang ada Latinnya itu, ya. Taib. Kemudian laja'u biqaumin
yudnibuna fayastaghfiruna. Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, mengerjakan dosa, aw yadhlim nafsahu, atau dia mendolimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurar rahima, kemudian dia itu beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah sebagai apa? Ghafurur rahima, maha pengampun, ya. Jadi Allah akan datangkan sebuah kaum yang berbuat dosa, melakukan kesalahan, tetapi dia itu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya, maka Allah mengampuni mereka. Ini dalam surat apa? An-Nisa ayat 110. Nanti bisa dibuka dalam surat An-Nisa ayat 110. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walladzi nafsi biyadihi, ya, dan demi jiwaku yang ada di genggaman Allah. Artinya roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di genggaman Allah dan kita semuanya ini. Laulam tudnibu, andaikan kalian, ya, tidak berbuat dosa, ya, andaikan kalian tidak berbuat dosa, dan pasti anak Adam itu melakukan apa? Perbuatan dosa, entah lisannya, ya, entah tangannya, kakinya, matanya, kemaluannya, ya, perutnya, ya, ini. Maka apa? La dhahaballahu bikum, Allah akan menghilangkan kalian, ya. Allah akan menghilangkan kalian, karena bukan tabiat manusia kalau tidak apa? Melakukan kesalahan, ya. Manusia itu tabiatnya itu condong di dua sifat, ya, keburukan dan kebaikan, ya. Memilih, dia akan memilih, ya, kebaikan atau keburukan. Wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum, ya. Maka Allah akan datangkan sebuah kaum fayastaghfirunallah, mereka itu bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, dan Allah mengampuni mereka. Maka kita sebagai seorang mukmin ketika terjatuh kepada sebuah kesalahan, jangan menunda-nunda taubat, ya. Jangan menunda-nunda untuk apa? Beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, supaya tidak terulang lagi. Seorang mukmin tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, itu, ya. Baik, qabulu taubah hatta tatlu'i syamsi min maghribiha. Nah, taubatnya seseorang itu akan diterima oleh Allah selama matahari itu belum apa? Terbit dari mana? Barat. Berarti hari kiamat. Ya, alhamdulillah, ya, mataharinya masih terbit dari timur, ya. Nggak tahu kita ketemu nggak nanti matahari terbit dari barat, ya. Ya, kayaknya kalau dilihat umurnya nggak ketemu, Pak, ya. Masya Allah, ya. Jadi ini tanda-tanda asyratus sa'ah, hari kiamat. An Abi Musa, diriwayatkan dari Abi Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan, ya, kedua tangannya di malam harinya. Memaknai tangan ini bukan seperti yang kita maknai seperti makhluk manusia, enggak, ya, tetapi makna sakleknya ya seperti itu, dan tidak boleh ditakwil, ya. Kita takwil begini-begini enggak boleh, ya, karena pembahasan para ulama sangat panjang di bab ini. Liyatuba masi'un nahar, ya, Allah bentangkan di malam hari, ya, untuk apa namanya? Untuk memberikan ampunan, taubat, ya, di siang hari, ya. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan tangannya pada siang hari untuk memberikan ampunan hambanya di malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai nanti kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat, maka orang yang bertaubat itu sudah tidak diterima. Taubatnya sudah tidak diampuni oleh Allah, sudah tidak diterima oleh Allah. Artinya batas ambang
seorang itu beramal sebelum apa? Satu, sebelum matahari terbit dari barat, yang kedua sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau kerongkongan, ya. Malam yughorghir, bahasa hadisnya begitu. Selama nyawa itu belum sampai di tenggorokan, orang itu bertaubat, orang itu minta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dua hadis lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini dalam surat At-Tahrim, ya, ayat 8, ya. Sangat bisa kita hafal, kita baca, ya, kita renungi, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an ada berapa? Sekitar apa? 98, ya, kalau tidak keliru, ya. Nanti bisa dilihat juga, ya. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ini tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengambil orang yang kalian cintai di luar kalian. Maksudnya orang yang tidak seagama dengan kita, ya, menjadi teman kepercayaan, ya, itu dilarang sebetulnya dalam Islam, ya. Karena apa? Karena mereka menyembunyikan di dalam dadanya sesuatu yang lebih besar permusuhannya ketimbang yang ditampakkan dalam lisan, ya. Jadi sebetulnya Quran sudah memberikan informasi total kepada kita dalam hidup. Kita tinggal, oh iya, kalau nemui kasus, oh begini, ya sudah, oh iya, Qurannya begini, ya, gampang itu, ya. Termasuk saren, ya, darah itu, ya, saren, ya, banyak mungkin keringkan kemudian jadi apa? Masakan itu, ya, tahu atau apa itu, ya. Kalau dilihat innamal khamru wal maisiru wal azlamu, ya, kemudian rijsum min amalis syaitan, ya, darah, daging, apa namanya, bangkai, ya, itu kan termasuk bab yang rijis, yang najis, yang banyak penyakitnya, ya. Maka fajtanibu, jauhilah, ya, itu informasi dari Quran, ya. Tapi bagi orang yang nggak mengerti, nggak paham, nggak apa-apa, ya, ini padahal itu informasi Quran supaya kita itu apa, sehat jasad, akal, rohaninya, kemudian imannya. Ya, itu yang sangat penting. Taib. Kemudian dalam hadis ini dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum. Allah itu lebih senang, lebih bahagia, ya, lebih gembira dengan taubatnya hambanya, ya, di antara kalian. Saqata ala ba'irihi waqad adallahu fi ardin falatin. Jadi suatu saat itu di dalam hadis ini diceritakan ada orang yang punya onta, gitu, ya. Kemudian saking panasnya perjalanan di padang pasir, dia itu ngiyup. Ya, ternyata pelananya itu enggak dicekel, Ibu, enggak dipegang, enggak ditali. Kemudian apa? Hilang, lepas. Ya, maka di dalam riwayat yang lain, Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdi. Allah itu sangat senang, sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Hina yatubu ilaihi min ahadikum, ketika hamba itu bertaubat. Kana ala rahilatihi bi ardin falat. Ini cerita dalam hadis ini, suatu hari dulu, ya, ada orang yang naik onta bi ardin falat, ya, di bumi yang sangat luas, ya. Kemudian dia itu naik onta. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu. Ternyata pelananya itu lepas, padahal di atas onta itu ada makanannya, ada minumannya, semua barang keperluannya di situ. Coba kalau kita sedang perjalanan di padang pasir, ya, ketinggal gitu aja, bingungnya kayak apa itu, Pak, ya. Ya, yang kalau melihat ke depan nggak ada ujungnya, ke belakang nggak ada ujungnya, kanan kiri semuanya apa? Batu-batu, ya, yang tandus begitu. Maka orang ini sama.
Fa'ayisa minha, sampai orang tadi itu putus asa. Sudah putus asa, mati pasti di sini dia. Fa'ata syajaratan. Nah, kemudian dia jalan tek mendatangi sebuah pohon. Ada pohon lagi dia datangi, ya. Fattaja'a fi dhilliha. Kemudian dia duduk dan bersandar ya di bawah naungan pohon tadi. Qad ayisa min rahilati, dia sudah putus asa dari tunggangannya. Fabaina huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah. Nah, kemudian ketika dia itu berdiri ya, ternyata dari kejauhan itu ontanya itu kelihatan. Jalan tuk langsung dia itu lari, Pak. Dikejar, diambil pelananya. Saking senangnya dia itu berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya. Ya Allah, aku adalah Tuhanmu, ya, dan kamu adalah hambaku. Ya, saya kebalik itu Pak ya. Seharusnya ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tapi saking senangnya itu sampai doanya itu lupa. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Akhta'a min syiddatil farah. Saking senangnya dia itu salah dalam dalam berdoa. Nah, yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak senang, ya. Dia ketemu ontanya itu senangnya luar biasa. Tapi Allah tidak senang dengan hal itu. Allah lebih senang orang yang ya melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian dia datang kepada Allah meminta apa? Meminta ampun. Ya, dia datang kepada Allah bertaubat. Maka saya tutup hadis ini dengan kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu ya melakukan apa? Kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang apa? Bertaubat, ya. Maka bagi kita semuanya tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh putus asa walaupun dosa-dosa mungkin masa lalu kita itu banyak. Kita tetap harus apa? Mengedepankan ibadah kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita nggak tahu dari sisi mana Allah akan mengampuni apa? Dosa-dosa kita. Mungkin dari sisi kita memberi makan, mungkin dari sisi kita silaturahim, mungkin dari sisi kita itu apa? Istighfar, ya. Mungkin dari sisi kalau ketemu orang kita itu tersenyum, itu semuanya Allah akan mengampuni dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Taib innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma astur auratuna wa amin rawatina. Allahumma faqihna fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma barik fi a'malina wa barik fi ahlina wa barik fi dhurriyyatina wa barik fi ilmina wa barik fi muddina wa sa'ina wa barik fi buyutina wa barik fi asdiqaina wa barik fi a'malina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.